mau di acara. Acara. Adi YouTube. Bukan. Halo guys, kita lagi di pameran itu Elektronik. elektronik. Kita lihat yuk. Elektronik. Mana drone-nya? Mana tuh? Oh, lihat dong. Ini drone-nya ini guys. Itu zoomnya bisa berapa kali? 56 kali. Lebih jauh daripada yang masuk 2 zoom ya? Wow. Ini 56 kali ya? Sampai berapa mas? Masuk 3 Enterprise mas? 64. Kalau yang ini R3? Yang R3 kebetulan yang dibawa ini yang Kumbo, RC2, jadi sekitar 3an. RC2 ini ya, yang udah ada layarnya ya? Iya. Ini udah bisa live belum? Belum bisa. Belum ya? Ini kan yang terbaru version 4 nih. Mm-mm. Kalau yang mau live yang pakai yang RC Pro cuma masih belum available. Oh gitu. Karena yang RC Pro dia masih Pro 3. Oh, Yang 4 jadi beda. beda. Berarti belum itu ya, belum rilis ya buat ini. Nah, belum rilis. Tapi masih rilis. Pastilah. DCI itu. Kalau ini Enterprise berapaan? Oh sama ya? Ini dengan Spectra. Oh, beda ya? Beda. Ini untuk ini ada yang bisa kesehatan tanaman. Buat apa? RTG-nya. Kalau dulu RTG-nya. Oh, R3. Sudah ada sama ini. Beda kamera loh. Beda kamera ini untuk tanaman. Analisa tanaman. Tanaman. Ini dari sekian lahan apa sekian lahannya ini tanaman juga sehat. Oh gitu, bisa kelihatan ya? Yang oke, jadi untuk nanti pada akhirnya data itu sebenarnya dibutuhkan untuk upgrade. Apa yang buat tanamannya kemarin dibutuhkan malah kalau tanamannya atau Keren ya. Buat pertanian ya. kalau dikawinkan sama grass, datanya dari sini, dari import ya, tinggal baca aja. Oh ini udah agar sana sama berbeda. Oh agak lebih banyak gitu ya. Ya, apa depannya tanaman sehat dari Yang sehat dilewatin aja. Kalau yang kurang sehat dia agak lama. agak lama. Oh gitu. Mantap ya. Berarti ini kayak yang sensor panas itu ya, jadi makanya. Bukan, jadi pakai DCI. DCI. Ini ada berapa? Ada 4 kamera depan. Oh ini ada 4 kamera ini. Dulu sama DCI, sama DCI. Jadi tampilannya cuma kayak kuning, hijau ya kayak tanaman sakit. Oh gitu. Di kamera tampilan cuman kuning hijau gitu. Kalau yang di bawah RGB. Oh, kalau buat biasa RGB. di bawah yang warna gede ini. Mantap. Harganya berapa? Ini 87. 87. 87. Cocok deh buat pertanian ya. Untuk pertanian. Gila. Itu apa itu? Nak? CCTV mana CCTV? CCTV ini guys. Ada alat Alat buat main game. buat main game gaming. Mana? Ada apa sih? Ada speaker, disebutin. Ada headset, ada ini, Speaker itu sama ya. kamera, Nah, ada kameranya macam-macam ya. ada macam.
Iya luas banget. Kalau di sebesar kamar itu udah lumayan cukup banget. Udah lumayan cukup. Bahkan kalau suara aku udah kenceng banget, saya bahkan nggak pernah sampai suara full sih. Oh gitu. Kalau kayak gini ya. Di ruangan kamar itu ya? Iya. Kamarnya mungkin mana sih dari sini sampai ujung situ udah gede banget sih. Kalau ruangan kamarnya 4x4 misalnya? 4 kali Cukup ya? Semana ya? 4x4 lumayan sih. Kan rata-rata kamar 3x3 biasanya. Cukup banget sih. Cukup ya. Ini udah connect, coba kita. Ini berapa tadi? 275. Iya, video harga 275. Amit ya. Iya. Ini keren nih, bisa alarm. Apa beli itu? Lihat dulu dong, nanti kalau menarik minat langsung cek dong. Itu Papa. Di Shopee-nya kan ada CT. Saya beli Shopee dulu. Ini saya izin mau di tes suara full atau gimana? Iya coba, monggo. Enggak lah. Namanya pameran kok. Enggak masuk kelas ya. Ini udah full. Iya, ini udah. Kalau untuk kamar sih cukup sih. Tapi kalau untuk ruangan segini sih atau outdoor itu memang kurang. Outdoor kurang ya. Untuk orang kurang berarti cukup. Nah, kurang enggak. Untuk yang outdoor kita biasanya ada lagi di atasnya lagi. Itu untuk yang tipe speaker S7 atau S8. Oh gitu. Kayak gimana itu, ada nggak? Nggak bawa produknya. Oh gitu. Iya, makanya kan kita lagi tes di indoor dan kita mau yang indoor juga. Oh, rencana mau nyari buat warung sih. Itu yang buat S7 sih udah benar-benar pas banget. Cukup ya. Iya. Di acara kita One Office Solution. Jadi ini diadakan oleh Federasi Sukses Indonesia. Kita memperkenalkan produk-produk kita untuk kita bisa berkolaborasi dan bekerja sama ke depannya. Bagaimana Federasi bisa menjadi salah satu opsi dan juga platform yang bisa memenuhi kebutuhan produk IT harian di perusahaan ataupun instansi Bapak Ibu bekerja. Jadi kita di sini berkolaborasi dengan banyak brand. Namun sebagai sponsor kita ada dari BT, ada dari TP-Link, dari DJI, dan juga dari Logistek. Namun kita juga banyak berafiliasi dengan berbagai macam brand, yaitu dari berbagai macam brand laptop, Asus, HP, Acer dan juga lainnya. Ada yang TKDN juga. Lalu dari produk networking kita ada TP-Link dan berbagai macam grupnya TP-Link, ada Omada dan juga lainnya. Dari CCTV kita ada berbagai macam dari CCTV juga. Lalu dari printer kita ada Canon, SP, Epson dan juga lainnya. Dari drone, kita tahu sekarang penggunaan drone makin banyak dibutuhkan oleh masyarakat untuk monitoring, untuk inspeksi dan juga untuk pengkontrolan dan juga lain-lain. Jadi drone tidak cuma terbatas dengan penggunaan di fotografi, namun juga di berbagai macam kegiatan proyek ataupun operasional. Nanti juga akan dijelaskan oleh tim dari DJI, tim dari kami juga untuk apa sih bisa untuk apa aja drone untuk saat sekarang ini. Bahkan untuk pertanian pun kita udah lebih efektif dan lebih efisien menggunakan drone. Jadi ada drone dari agrikultur yang mana itu membuat waktu, biaya dan juga tenaga jauh lebih efisien daripada dikerjakan secara manual. Lalu berbagai macam brand kita juga banyak berkolaborasi lainnya. Ada clicker, ada manual. Ya, ini kita dari Tenedoran kita sebenarnya ada di berbagai macam channel. Nah, kita ada channel distribusi ini kita mendistribusikan berbagai macam produk IT kita ke seluruh toko-toko komputer, toko elektronik, toko handphone, toko buku yang ada di seluruh Indonesia. Jadi jaringan kita ada di seluruh Indonesia dari Medan sampai Jayapura. Jadi kalau ibu ada transaksi dengan toko-toko terdekat itu produknya juga bisa jadi berasal dari kita. Kita ada di sebelumnya ada di retail, kita di hari ini ada 70 titik retail di seluruh Indonesia. Retail kita under brand Doran Gadget dan juga JP. Jadi JP adalah monobrand yang kami punya untuk di produk aksesoris gadget. Kalau di Semarang kita ada di Doran Gadget, ada di jalan di Ruko Mataram Plaza. Lalu kita juga ada toko JP di DP Mall, di Ciputra Mall, di Paragon Mall. Lalu juga ada tergabung di Gramedia Pandanaran dan juga Gramedia Siap.
Presiden pertama yang menggunakan video conference. Ada yang bisa jawab? Boleh angkat tangan dulu aja, tinggal diuruti. Nanti kalau jawaban Bapak Presiden ini salah, berarti Bapak Presiden ini coba. Siapa boleh angkat tangan? Si cantik paling depan ini, mau jawab ini. Pasti kamu mau jawab kan? Pak Hari sayang banget lo gak hadir, yang datang hari ini tuh cantik-cantik. Apa? Namanya Mediana. Mediana. Dari mana? Oke, jawabannya siapakah presiden pertama yang menggunakan video conference? Siapa? Pak Jokowi jawabannya Pak Hari. Benar nggak Pak Hari? Masih kurang tepat, sayang banget. Terima kasih Pak Jokowi, berarti jawabannya bukan ya. Ayo jangan mau jawab ya. Jangan loh. Pak Ica. Oke, jawabannya siapakah presiden pertama yang menggunakan video conference? Pak SBY, bener nggak Pak Hari? Belum. Namanya siapa? Oke, nama saya Muhammad Faris Mas Haris dari mana? dari Semarang. Dari Semarang. Hobi-hobinya apa? Kopinya drone. Oh, hobinya drone. Sama loh, saya juga hobi ngedrone loh. Jawabannya siapakah presiden pertama yang menggunakan video conference? Ibu Megawati Pak Hari. Bener nggak? Aja ambil apa itu? Kenali. Kasari. Suka? Enggak. Aja makan apa itu? Ambolu. Enak. Ini namanya pameran teknologi. Semua teknologi ada, dari headset gaming, terus kamera CCTV ada, drone ada, Drone sawah. drone sawah. Mana drone sawahnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera buat yang ada di sini. Oke, di kesempatan kali ini terakhir saya akan membawakan seputar drone DJI, tapi lebih fokus ke yang seri enterprise atau satunya lagi agriculture. Kenapa? Karena yang consumer ya udah sehari ini kamu juga sudah banyak dari tahu ya. Oke, yang di depan ini backgroundnya kebetulan adalah Netflix 300 KPD, dia bawa kamera Gitu. Nah ini customer kita beberapa yang udah pernah transaksi untuk membeli drone enterprise series atau consumer juga. Ada beberapa drone dari perusahaan seperti tambang, keamanan seperti dari Polri, juga ada dari Wilmar, Marmas kemudian Saudi dan lain-lain. Jadi drone enterprise banyak fungsinya. Salah satunya untuk pemetaan, surveillance, tambang dan lain-lain. Nah, ini saya tadi bilang pemetaan pakai drone untuk mengukur luasan lahan dan lain-lain. Yang kedua dari lidar ini adalah laser. Dia kita bisa ukur rekonstruksi 3 dimensi yang beserta datanya sangat berat. Kemudian yang ketiga adalah artikel GSS, Driver and Component. Jadi si DJI Enterprise ini juga menjual base station untuk artikel real-time kinematik pengolahan dan prosesing datanya secara real-time. Jadi dia akurat, sangat akurat. Yang terakhir bathymetri dan echo sounder ini untuk pemetaan dasar laut ya. Echo sounder ini menggunakan gemah, jadi untuk menentukan data ikan atau kedalaman dasar laut. Masuk next. Oke, yang pertama ini ada DJI Mavic 3 Enterprise. Untuk unitnya ada di sebelah kanan. Di standpoint itu ada drone 3. Fungsinya Mavic 3 Enterprise ini untuk pemetaan. Ya, pemetaan untuk mengukur lahan 2 dimensi, 3 dimensi. Dia level akurasinya sudah cm level, bisa kita kombinasikan sama RTK. Ini tidak ada gambar RTK-nya, tapi di sana ada. Saya juga bawa itu RTK. Kemudian dia punya flight time selama 45 menit on paper.
Mungkin di lapangan bisa reduksi karena tergantung dari faktor angin atau dari faktor tekanan udara juga. Semakin tinggi kan tekanan udara semakin tipis, jadi motor akan bekerja dengan lebih keras lagi, dia akan boros. Tapi paling nggak sekitar 35 sampai 45. Dia sudah punya kamera dengan resolusi 20 megapiksel dengan sensor sebesar 4/3 atau orang fotografer bilangnya sensornya reporter atau bahasa awamnya ini drone, gitu, kamera mirrorless. Kamera udah gede sensornya, jadi buat pemasangan sangat bagus. Dan didukung juga sama lensa zoom sebelah atasnya. Itu ada lensa tele dan kita bisa perbesar sampai 56 kali hybrid. Kenapa hybrid? Lensa bawahnya itu, kamera bawahnya adalah kamera utama. Itu bisa dari 0 sampai 7 kali pembesaran masuk ke lensa utama. Baru 7 kali ke atas sampai 56 kali itu dia pakai lensa ini, lensa telenya. Fungsinya buat apa? Yang bawah itu buat pemetaan, yang atas buat survei. Nah itu karena sebelumnya survei energi. Jadi kita misalkan dari orang PLN contoh kita mau atau buket, itu ada mungkin lepas apa enggak. Kemudian itu masa kita harus naik dan untuk efisiensi waktu, tenaga sama manajer jadinya korban. Jadi motornya terbang itu harus kecil dan kelihatan. Oke, itu tadi kita lebih ada flash, nanti masih ada lagi. Dan namanya juga drone yang refresh itu datang dari pengolahan data. Akan untuk refresh ribuan tergantung masalah. Dari ribuan foto tersebut akan dijahit dari satu sebuah image data yang menggunakan software ini. Ada beberapa software ini dari pihak tiga, ada dari T4 Univer, kita juga jual. Nanti next ada dari daerah, official dari daerah, kita juga jual. Nah, kalau tadi yang dari yang heavy, drone yang agak kecil, sekarang lebih gede lagi. Ini kamera doang, Zenmuse T1. Apa bedanya sama tadi kamera heavy? Saya bilang kamera heavy itu kan cuma mirrorless terbang. Ini kamera full frame terbang. Full frame. Kalau kita punya Sony A7 atau apa, ya udah di kameranya seperti itu, baratnya sebesar itu buat pemetaan. Tapi bentuknya terbesar. Jadi kamera sendiri juga bisa. Maksudnya apa kok harus pakai full frame untuk pemetaan? Untuk lihat waktu dan lebih detail lagi. Kalau kita pakai sensor manual, itu kita mau bikin lagi itu masih berbeda. Jadi yang dapat itu masih berat. Dari semakin itu ya kan, waktu kita posisi data foto di lapangan itu lebih sebentar. Jadi satu baterai bisa sampai ratusan hektar. Ada yang bisa waktu itu. Oke, sekilas tentang Iwan, kamera pemetaan yang sensornya sudah full frame dari megapikselnya 45 megapiksel. Nah, kalau tadi yang Iwan ini kamera frame ini kameranya kamera beda, jadi kamera laser ya. Jadi lebih digunakan untuk mengambil citra data untuk foto 3 dimensi. Jadi agar bisa kita rekayasa, misalkan dari depan memang mau direnovasi, di bawah ada gorong-gorong, nanti gorong-gorong ini dibongkar di mana, jadi bisa langsung direkayasa di sini. Nah, tadi ada software T4 juga, yang ini adalah era ini lebih aktif atau bahasanya lebih aktif ya, jadi mengolah data lidar. Tapi kalau yang T4 Univer itu untuk pengolahan fotogrametri fokus dari sebuah foto. Nah, ini secara solid data-data dari lidar laser tadi digunakan dijadikan sebuah pemetaan 3 dimensi atau 2 dimensi. Jadi dia bisa untuk mengolah data kontur, tinggi dan lain-lain. Oke, lanjut. Nah, ini ada juga dari pihak ketiga, dia mereknya Envy untuk mendukung RTP ya. Jadi untuk RTP itu tidak lagi kalau ada pasangannya namanya base station. Kita juga ada ini. Jadi fungsinya buat apa sih? Ini cuma selain pandang aja saja atau nanti bagian konsultasi bisa nanti apply. Karena konsultasi secara base station ini pasti akan secara data. Intinya untuk lebih mengakurasikan hasil dari pemeriksaan. Oke, lanjut. Nah, sekarang tadi kita sudah bahas masalah yang drone pemetaan, lahan. Sekarang ini drone untuk yang Insekral. Insekral
per sebelah kiri. Itu sebenarnya untuk menganalisa sebuah kesehatan tanaman. Kemudian dari itu merah ke samping, kuning itu mungkin hijau seger. Nah, fungsinya buat apa? Nanti orang tanaman lebih paham akan tidak seperti mana, apakah masih cabut atau tidak itu. Yang jelas tujuan dari adanya data ini untuk memudahkan anak tanaman. Yang nantinya kalau kita beli drone agras, nanti saya akan jelas itu ada tempatnya agras. Agras itu drone untuk tanaman gede banget untuk membutuhkan dan lain-lain. Jadi agras tersebut kita sudah dapat dari ini sekali. Kita langsung bisa belajar tanaman diletak dari hijau sehat. Jadi dia cuma nyemprot semuanya yang besar aja. Dan ketika kita bergeser ke arah yang beda, dia prosesnya akan lebih lama. Jadi sudah tahu mana tanaman yang butuh perlakuan khusus, mana yang bergerak secara kimia. Jadi kita berusaha melihat dengan mata kita. Ini nanti berarti melihat tanaman. Oke, nah untuk softwarenya kita bisa olah pakai disposifil. Tapi disposifil ada yang kita pakai yang sekarang ada di cover sebelah kiri. Oke, lanjut. Di bentuk drone-nya, kalau yang ini sudah dapat sama ATG. ATG itu apa yang di topinya, Pak? Yang dia gendong kayak topi. Itu untuk perintah sinematik untuk data ya dalam aturan lagi. Kita sentimeter level akurasinya. Sudah ya ada 4 kamera, bisa green, red, clear, atau red dan satunya lagi red range. Kamera bawahnya kamera RGB, 12 megapiksel kamera, dan satu kali penerbangan up to 200 hektar per kali penerbangan. Tapi dengan catatan mungkin ketinggiannya berapa, terus naik line-nya berapa, programnya berapa. Fully integrated with DJI Agras Pro. Jadi memang ini drone untuk mengambil data dan untuk mencontrolnya pakai Agras. Next. Nah, untuk pengolahan data secara tadi kita bisa menggunakan short video. Ini juga tidak, tapi dia juga punya nanti ada namanya Genera Agriculture. Ini dari data ini sangat valid ya. Ya, kalau ribet. Foto-fotonya diberikan dari secara tadi masih di kita melihat proses ketemu konturnya, model yang sama dengan tanaman dan ini seperti ini. Ada yang dari lahan yang seperti ini nih, kelihatan mana yang hijau, mana yang kuning, mana yang sakit, mana yang mati. Lanjut, next. Nah, sekarang kita masuk ke drone agriculture. Jadi di itu ada 3 segmentasi sekarang ya. Pertama consumer, buat foto video, buat sewaan, atau buat syuting, buat filmmaker, vlogger. Yang consumer, yang kita tadi sudah saya bahas untuk yang pemasaran dan lain-lain. Dan yang ketiga ini dari agriculture. Itu ya, agrar. Ini yang lebih banget. Jadi ini kita akan bahas cuma dua aja. Jadi ada beberapa agrar. Pertama GT10, paling kecil. Ada GT20. Sebelah kanan gambarnya di pojok kiri atas. Yang sebelah ini agrar GT30 namanya ada banyak. Kemudian yang terakhir ada GT40 di sini lagi. Sementara ini masih yang paling bagus karena bisa memuat banyak yang sama turban. Nah, yang GT20 yang paling best seller karena medium dalam artian ini udah advance, cuman tangkinya 20 liter. Nah, kalau yang pengen udah advance, yang pengen lebih gede lagi kapasitas tangkinya yang T40. Jadi mengklasifikasi yang T ini boleh dari kapasitasnya. T20 ya berarti yang kenakan 20 sama 20 liter. Itu buat apa? Dia juga sesuai tankinya pakai liter. Jadi buat kita mungkin bisa nambah, kita buat makan dan lain-lain. Itu kan bisa pakai ini. Atau kita mau nyemprot tangan bisa pakai ini. Dan dia juga punya rentang 7 meter lebar. Lebarnya. Makanya akan sangat kecil. Kita hanya minta menuju, jadi buat ini aman dan juga
ketika diberi kolam itu dihidupin lagi, masih hidup, tapi baterainya dicabut. Oke, lalu naik. Nah, ini T40. T40 ini sudah yang paling canggih dan sudah yang paling orang yang kasus ini dia sudah punya kapasitas tangki semprot sebesar 1 liter. Kalau tangki semprot ya buat semprot, kalau tangki yang buat beli ya ini naik lagi bisa, tinggal cuma pasang double doang kalau ini berarti pakai kaisar granul, pakai pakai yang lain, pakai buat yang trailing, buat semprot aja tidak ragu. Lalu kemudian trader sistem untuk pellet sih kayak makan juga sebenarnya bisa sampai 7 kilo, cuman karena tidak terlalu memotong dan tidak terlalu jadi kalau dia dalam ada radarnya, berarti kapan memang ini ketika demonstrasi di Gresik, Jawa Timur itu banyak orang-orang yang Jawa Barat pokoknya itu ada pembangkit listrik tenaga surya, panelnya pengen dilihat apalagi ada kotoran atau gimana, karena kan kalau ada kotoran itu tidak bakal maksimal. Pakai PSI 30 cuma ada PSI itu bedanya apa? Di kakinya ada optimal berapa besar. Ketika beroperasi di range atau radius 7 meter, jadi karena kan di sini di hotel ini pilot drone ya? Ada pilot drone boleh. Masnya belum tahu aturan atau gimana? Belum sertifikat sih? Sudah sertifikat belum? Sudah? Belum. Ada yang belum, Sudah. ada yang sudah. Di mana? Oh, itu Kalong. Oh, Kalong. Tapi kan tidak bisa untuk Sidobi ya Mas ya. Mungkin teman-teman yang dari Kalong kita juga sama semua. Jadi komunitas kita rangkul semuanya untuk istilahnya kita membantu pemerintah untuk mendasar pilot-pilot, karena nanti pilot itu punya Sidobi. Jadi license itu dari perhubungan. Jadi untuk instansi semua itu harus untuk pilot dan drone-nya itu didasarkan. Jadi drone itu ada nomor, bukan nomor kayak plat nomor. Jadi ada plat nomornya. Kita baca nanti langsung keluar. Oh ini pilotnya punyanya dinas A, gitu. Atau siapa punya kalau individu bisa langsung keluar namanya Pak Cakson gitu. Itu ada. Jadi itu untuk pendataan nanti ke depan pastinya drone itu kan semakin banyak sekali kan. Jadi semua menggunakan semua dari dinas. Kalau tidak ada aturannya pastinya kan
ruang Mbak. Ya. Jadi di atas karena ruang udara Indonesia itu adalah kewenangan pemerintah ya. Dan di atas itu kan sangat profit sekali, walaupun tidak ada apa-apa, tapi kalau dilihat dari jalur pesawatnya sangat profit, apalagi di Semarang ini karena kita ada penerbang itu terbangnya kan banyak mas ya, pastinya di sini ini tuh Mbak. Drone itu untuk apa fungsinya? Untuk teman-teman yang sudah hadir di sini, karena kan banyak banget, ada yang dari dinas, ada yang dari komunitas, dan juga pemerintah kota dan sebagainya. Boleh dikasih sedikit informasi dong Pak, selain untuk foto dan juga video, drone itu bisa untuk apa di zaman sekarang ini? Banyak sekali, memang ini seperti slogannya DJI ya. Jadi tidak mungkin kan, jadi mungkin kan sekarang. Benar. Apa yang nggak mungkin sekarang pokoknya jadi Dulu mungkin gitu ya. contohnya kalau kita mau ambil gambar ke Oppo, kita ambil gambar Iya. dan ini kemarin kita jadi kebetulan kita bekerjasama dengan Polda. Jadi melihat template drone. Jadi teman-teman mungkin mobil itu harus hati-hati ya. Jadi nanti pastinya dapat pilihan surat dari rumah, surat cinta. Surat cinta yang ada buntutnya ya Pak ya. Ya memang yang tadi sudah disampaikan Kak Son. Itu kita kemarin juga yang untuk riset saya sendiri dari Oktober 2022 kemarin sampai kemarin mau launching ini. Nah itu kita percobaan penggunaan drone-nya yang apa? Sebetulnya kita memang mau menggunakan yang M30, tapi resiko karena lebih besar itu kan sangat beresiko juga. Dan ini yang kita gunakan adalah Mavic 3 Enterprise. Silakan ya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu Ya. mau lihat boleh silakan. Dibawa ini sama Kak. Untuk airplay drone. Jadi Boleh. ini kemampuannya oke sekali karena sebagai cobaan di 35 Polres itu saya duduk di pinggir jalan sambil lihat, nah itu 5 menit aja dapat 20 sampai 25 pelanggaran. Nah, jadi ini sangat efektif sekali digunakan, tapi khusus yang enterprise ini yang punya Polri ini di remote-nya udah di aplikasi itu udah dilihat ya. Jadi langsung umpama kita ambil, kita langsung bisa ngirim data ke pusat Polda. Jadi nanti di akses di Polda kemudian dikeluarkan suratnya mana yang melanggar. Jadi nanti bukan nanti untuk kecepatan itu bisa diaplikasikan juga. Jadi mungkin yang ke depan beranda yang di perempatan kan ini bebas. Pernikahan tidak hanya di perempatan saja. Jadi memang sekarang polisi tidak boleh membuat razia ya. Jadi mereka memang mobile atau statis sekarang ditambah dengan drone yang bekerjasama dengan APC. Kalau untuk Indonesia itu terkenal sebagai negara agraris nih Pak. Memiliki lahan pertanian dan juga perkebunan yang sangat luas. Gimana fungsi drone sendiri untuk industri pertanian? Ya ini kemarin saya juga teman saya juga bergerak di bidang pertanian ya. Kemarin sempat saya minta bantuan untuk di daerah Sidoarjo. Itu ada sawah yang terkena hama. Jadi sawahnya udah pada menguning pas waktu PDP. Dengan adanya seperti ini itu sangat luar biasa sekali karena apa? Dengan luasan yang luas ya. Kalau kita pakai semprot terus kita putar lama sekali dan itu kan pastinya tidak efektif. Kemarin kita dengan Cakson kemarin juga itu karena rasanya jam trainer kemarin itu kita udah aplikasikan di sana itu dengan luasan sekitar berapa hektar ya? 30-an hektar lah. Itu kita semprot selama itu satu hektarnya paling enggak sekitar 10 menitan loh satu hektarnya. Ini tidak nyampe. Jadi kan apa? Efektif sekali dalam waktu 2 minggu pasti yang komunikasi sudah menjadi
dan juga lain sebagainya. Nah, mengapa untuk itu kita harus menggunakan drone bukan manual, begitu ya Pak ya? Itu penjelasannya seperti apa sih Pak? Itu tadi efektivitasnya. Jadi kalau kita menggunakan tenaga manusia kan pastinya membutuhkan waktu yang lama dengan jalan ini mungkin dari masalah kita lain kan satu kita aja mungkin 1 jam lebih ya. Tapi dengan menggunakan drone sampai paling nggak akan menit. Berarti lebih efisien secara waktu dan juga segala macamnya ya. Berarti sangat banget digunakan untuk orang-orang di Indonesia karena dengan negaranya adalah tadi pada banyak pertanian, perkebunan dan lain sebagainya. Pak, Sugeng, boleh dong terakhir di apa yang mau diinfokan ya untuk Bapak Ibu yang sudah di sini tentang drone. Silakan, boleh. Mungkin ada yang masih awal tentang sebenarnya seberapa gitu sih saya sama drone itu. Boleh silakan. Kebutuhan pilot drone untuk di Indonesia sangat banyak sekali dan nanti perkembangan drone itu sangat luar biasa juga. Monggo untuk yang mau bergerak di bidang ini ikuti aturan pemerintah, monggo silakan mau bersertifikat di mana monggo, tapi kita dari sini dan sebagainya edukasi yang diberikan mereka juga untuk mengetahui informasi apa, peraturan apa yang ada di Indonesia, monggo silakan. Jadi saya harapkan teman-teman di sini menjadi pilot-pilot yang profesional, bukan pilot-pilot yang berliar ya. Saya mohon monggo yang tadinya bersama kita semua bisa masuk ke lokasi tadi dan bisa diakses ke semua. Kita dari APD ini mencoba yaitu terbang aman, bertanggung jawab dan bermartabat. Luar biasa. Boleh sekali dong kasih tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Sugeng selaku Ketua Regional APDI Jawa Tengah. Terima kasih banyak Bapak Sugeng atas waktu yang diberikan. Pak Sugeng tahan dulu, sekalian aja kita foto bareng ya Pak ya. Boleh ya? Silakan untuk Bapak Ibu kita foto bareng terlebih dahulu sebelum saya bagi-bagi door prize. Gak telepon Gary loh, kamu sekalian beda. Yang mana dulu? Oh yang ini dulu ya, yang ini dulu. Ya, yang ini dulu ya. Ini adalah Dari Adi. ini adalah Dari CT, terima kasih CT.